Hi everybody, how are you? I hope you are all fine here. And welcome to our English time. And now we are going to learn about telling the time in English. So, kali ini kita akan belajar tentang mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris, yaitu waktu jam, waktu tentang jam. Okay, next. Before we study about telling the time, we have to know about cardinal number. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya cardinal number, bukan istilahnya, tapi angka yang akan kita gunakan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, angka-angka yang akan kita gunakan untuk materi jam ini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and etc. Dan selanjutnya pokoknya angka-angka bentuk cardinal number, angka yang lazim kita gunakan. Nah, kalau sudah paham tentang cardinal number atau angka yang kita gunakan di materi jam ini, langsung saja. Untuk menanyakan jam, untuk bertanya jam berapa sekarang, dalam bahasa Inggris kita menggunakan kalimat what time is it? What time is it? Jam berapa sekarang? Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana mengungkapkan atau menjawab dari kalimat tanya tersebut. Next. Now we have a picture. Kita punya gambar di sini menunjukkan jam 1. How do we say in English? Kita dalam bahasa Inggris mengungkapkannya, it is 1 o'clock. 1 o'clock. Jam 1, 1 o'clock. Next, the second picture, gambar yang kedua menunjukkan jam 2. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. And the third picture is jam 3, yaitu it is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Jam 4, it is 4 o'clock. It is 4 o'clock. Jam 5, it is 5 o'clock. It is 5 o'clock. And next, jam 6, it is 6 o'clock. 6 o'clock. Ini untuk menunjukkan jam tepat, kita menggunakan istilah o'clock. Now we have the term of AM or PM. Jadi di sini ada istilah AM atau PM. Apa itu AM atau PM? Di sini ada sebuah gambar atau diagram yang menunjukkan penggunaan AM atau PM. There are some notes here. Ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk penggunaan AM or PM itu digunakan dalam konsep jam yang 12 jam, 12 hours. Jadi kalau untuk jam yang 24 jam itu tidak menggunakan AM atau PM. Next, AM digunakan antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. As we know here in the diagram or in the picture, di diagram ini sudah ada pembagian waktunya. Jadi yang di sebelah kanan yaitu jam yang menggunakan AM, yang di sebelah kiri menggunakan PM. Dimulai dari jam 12 malam. Jam 12 malam kita menggunakan AM. Kemudian jam 1 dini hari 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6, 7, 8, 9, 10, 11 AM. Jadi jam 11 siang kita masih 11 AM. Kemudian untuk PM yaitu antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jam 12 siang di sini kita menggunakan istilah 12 PM.
Kemudian untuk jam 1, jadi tidak ada istilah jam 13, 14 dan selanjutnya menggunakan istilah AM, PM ya. Jadi setelah jam 12 kembali lagi jam 1. Tapi kalau jam 1 siang menggunakan PM. 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 8 PM, 9, 10, 11 PM ya, itu sampai jam 11 malam. Ya. Dan ada istilah khusus untuk jam 12 malam kita menggunakan midnight. Jam 12 malam jadi disebut dengan midnight. Untuk jam 12 siang disebut dengan noon. Ya, oke, konsep AM dan PM. Oke, untuk membaca jam, jadi ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan American style or British style. Ya, kita akan pelajari keduanya dan bagaimana sih perbedaannya? Oke, for the first, we are going to study about American style ya. Telling time dengan cara American style. Oke, we have a picture of a clock here. Jadi ada gambar jam yang menunjukkan pukul 2:05. Pukul 2:05. How do we say in English? Bagaimana dalam bahasa Inggris? It is 2:05. 2:05. Bisa kita perhatikan ya, untuk American style, jadi cukup simple atau sederhana, cukup membaca dari jamnya diikuti dengan menit lebihnya. 2:05, maka 2:05. Oke, next. Jam 11:15 menit. It is 11:15. 11:15. Next, the third picture is jam 7:30. It is 7:30. 7:30. Ya. Next, jam 11:45. It is 11:45. 11:45. Next, jam 8:50. It is 8:50. 8:50. And next, jam 3:55 menit. It is 3:55. 3:55. Yeah. And now, British style. Yeah. Untuk British style itu nanti berbeda dengan American style. So, ada beberapa istilah yang perlu kita pelajari dulu yang akan muncul dalam British style. Ya. Yang pertama ada istilah a quarter. Ya, kita ke kotak biru dulu ya. Jadi ada istilah a quarter. A quarter itu artinya seperempat. Seperempat jam ya maksudnya, atau 15 menit. A half artinya setengah atau 30 menit. Past artinya lebih. To artinya kurang. Nah, yang perlu diperhatikan nanti, misalkan ada jam yang menunjukkan lebih 15 menit atau jarum panjang terletak di angka 3, maka menggunakan istilah a quarter past. A quarter past. Seperempat jam ya, lebih. Contohnya seperti dalam gambar, jamnya adalah jam 1:15 menit. So, in English, it is a quarter past 1. A quarter past 1. And next, istilah selanjutnya, untuk jam yang menitnya lebih 45 menit atau jarum panjang terletak di angka 9. Jarum panjang terletak di angka 9 menggunakan istilah a quarter to. A quarter to. Misalkan, seperti dalam gambar, jam 5:45 menit, atau kita sering menyebutnya dengan jam 6:04. In English, we say, it is a quarter to 6. A quarter to 6. And next,
kalau jamnya lebih 30 menit atau jarum panjang terletak di angka 6. We use a half past. A half past. Ya. Contoh seperti dalam gambar, jam 8 lebih 30 menit. In English, we say it is a half past 8. A half past 8. Ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, kita ada istilah a quarter past, a quarter to, and a half past. Oke, next. Penjelasan lain tentang British style di sini masih dengan istilah tadi ya, a quarter to, a quarter past, dan a half past. Jadi, kalau jarum panjang terletak di jam bagian kanan, artinya di antara setelah jam 12 sampai ini 6, maka menggunakan istilah pas ya, lebih 5, 10, 15, 20, 25 menit menggunakan istilah past yang artinya lebih. Jadi yang kita ucapkan lebihnya berapa menit. And then kalau jarum panjangnya terletak antara angka 6 sampai jam 12, maka kita menggunakan istilah to. Misalkan jamnya lebih 35 menit, 40, 45, 50, atau 55 menit sebelum sampai di angka 12, kita menggunakan istilah to, yang artinya kurang ya, kurang dari jam selanjutnya. Ya, ada catatan di sini. Jam tepat atau jarum panjang terletak di angka 12. Kalau jarum panjang tetap tepat di angka 12, kita menggunakan istilah o'clock. 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 For example, contohnya kalau jam 1, we say 1 o'clock, jam 2, 2 o'clock, jam 3, 3 o'clock, dan selanjutnya. Next, untuk jam dengan lebihnya 1-29 menit ya, yang tadi sudah dijelaskan, berarti jarum panjang di antara angka 12 sampai 6 menggunakan istilah past. Kemudian jika jam dengan lebih 15 menit atau jarum panjang terletak di angka 3, maka menggunakan istilah a quarter past. Jarum panjang terletak di angka 3, we use a quarter past. Kemudian jika jamnya lebih 30 menit atau jarum panjang terletak di angka 6, we use a half past. Kalau jarum panjangnya terletak di sini di angka 6, maka menggunakan istilah a half past. Half past. Jika jamnya lebih 31 sampai 59 menit, artinya jarum panjang terletak di antara angka 6 sampai 12, maka menggunakan istilah to. Ya, di sini di bagian kiri menggunakan istilah to. Jika jamnya lebih 45 menit atau jarum panjang terletak di angka 9, kita menggunakan istilah a quarter to. Okay, we have example of a clock here, picture of a clock, and then there is a dialogue ya, between A and B. Ada dialog antara A dan B. Yang A bertanya, what time is it? Jam berapa sekarang? Kemudian B menjawab, it is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Sekarang jam 1. Next, a picture of a clock. What time is it? What time is it? It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. The third picture, jam 5. What time is it? What time is it? It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Jadi di sini ada dialog yang menanyakan tentang waktu, karena di sini contohnya semua dari 3 ini menunjukkan jam tepat, maka menggunakan istilah clock. 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock. There is a note here. Yang disebutkan adalah menit terlebih dahulu. Dalam British style yang disebutkan adalah menit terlebih dahulu. We have a picture of a clock yang menunjukkan jam 2:05. How do we say in English? Dalam bahasa Inggrisnya,
It is 2:05. 2:05. Menitnya terlebih dahulu. 5 menit past melebihi jam 2. So, 2:05. The second picture menunjukkan jam 11 lebih 15 menit. In English, it is 15:11. 15:11. Or atau it is 11:15. 11:15. In the third picture, jam 7 lebih 30 menit. Yang dibaca menitnya dulu. So, it is 7:30. Jadi untuk yang lebih 30 menit, kita menggunakan istilah 7:30. 30 menit atau setengah jam melebihi jam 7. 7:30. Next, there is a note here again, ya, ada catatan lagi untuk jam yang kurang atau maksudnya adalah jam yang lebihnya 31 menit sampai dengan 59 menit. Artinya jarum panjang itu terletak di bagian jam bagian kiri, ya, lingkaran bagian kiri. Maka yang disebutkan adalah menit kurangnya menuju jam selanjutnya. Kita langsung ke contoh saja. There is a picture here yang menunjukkan jam 11 lebih 45 menit. Atau kalau kita sering mengucapkannya jam 12 kurang seperempat. Nah, yang diucapkan adalah kurangnya. So, in English, it is 15 to 12. It is 15 to 12. Jadi 15 menit sebelum jam 12. Or, it is 1/4 to 12. 1/4 to 12. Jadi istilah 15 menit menggunakan 1/4. Next, there is a picture of a clock showing the time. Jam 3 lebih 55 menit, ya. Yang dibaca adalah menit kurangnya. Seringkali kita membaca jam ini dengan jam 4 kurang 5. Ya, hampir sama dalam bahasa Inggris. It is 5 to 4. 5 to 4. 5 menit sebelum jam 4. 5 to 4. Okay. We have exercise here. There is a dialogue between Anggun and Sita. And Anggun asked, Sita, what time is it? Sita, what time is it? And Sita answered, it is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Next, a dialogue between Firman and Zulfa. What time is it? It is 6:15. It is 6:15. Or, it is 1/4past 6. It is 1/4past 6. Jadi yang 6:15 itu menggunakan American style. Kemudian yang 1/4past 6 itu menggunakan British style. Keduanya bisa digunakan, ya, semuanya betul. Dan mempunyai makna yang sama. And next, a dialogue between Anissa and Sita. What time do you usually go to school? What time do you usually go to school? Jam berapa kamu biasanya pergi sekolah? Jam 6:30, maka Sita menjawab, I usually go to school at 6:30. I usually go to school at 6:30. Ini kalau membaca jam dengan menggunakan American style, 6:30. Kalau dalam British, kita menggunakan kalimatnya I usually go to school at 6:30. I usually go to school at 6:30. Yeah, next dialogue between Hafiz and Fahri. What time did you sleep last night? What time did you sleep last night? Jam berapa kamu tidur tadi malam? Jam 8:45.
I slept at 8:45. I slept at 8:45. Saya tidur pada jam 8:45. Itu kalau menggunakan American style. Dalam British style, I slept at 8:45. I slept at 8:45. Saya tidur jam 9:45. Ya, di sini untuk preposisi waktu untuk jam yang digunakan adalah preposisi at. Maksudnya ini ada kata at. Saya biasanya pergi sekolah pada jam, jadi menggunakan kata at.